Oke, selamat datang kembali di The Deep Dive. Kali ini kita akan membongkar salah satu ide paling gila dan berlawanan dengan intuisi dari The Wealth of Nations karya Adam Smith. Biasanya kan kita mikir kalau kemajuan itu alurnya dari desa ke kota. Petani panen lebih banyak, ada surplus makanan, baru deh kota bisa tumbuh. Tapi gimana kalau ceritanya justru kebalik? Adam Smith, menurut sumber kita, menemukan sebuah proses yang dia sebut tidak wajar dan mundur di Eropa, di mana justru perdagangan di kota yang jadi pemicu kemajuan di desa. Konsep ini rasanya menjungkir balikan semuanya. Tepat sekali. Dan kata menjungkir balikan itu pas banget. Smith sendiri mengakui kalau tatanan alamiahnya ya memang harusnya pertanian dulu yang maju. Baru industri, baru kota. Tapi apa yang dia lihat di Eropa pada masanya itu, anomali total. Justru perdagangan luar negeri dan industri kerajinan di kota-kota yang jadi mesin penggeraknya. Dan bagian terbaiknya, semua ini terjadi ya tanpa sengaja. Ini adalah revolusi yang tidak direncanakan, didorong oleh dua kelompok yang sama sekali nggak peduli soal kepentingan publik. Dua kelompok, siapa saja itu? Para tuan tanah yang arogan dan para pedagang yang, ya, cuma mikirin untung. Oke, ini menarik sekali. Sebelum kita masuk ke revolusi tak sengaja itu, coba kita bayangin dulu deh dunianya. Sebelum ada perdagangan kota yang mengubah segalanya, kehidupan di desa itu kayak apa sih? Kalau ada tuan tanah yang super kaya, hartanya melimpah, apa yang dia lakukan dengan semua itu? Nah, gambarannya jelas banget di sumber Anda. Bayangin seorang tuan tanah feodal. Dia punya tanah luas banget, hasil panennya, gandum, ternak, apapun itu, jauh lebih banyak dari yang bisa dihabiskan keluarganya. Masalahnya, dia nggak bisa jual kelebihan itu dengan gampang. Kenapa? Nggak ada pasarnya. Pasarnya terbatas. Dan ongkos kirim barang itu mahal luar biasa. Jadi, satu-satunya cara buat menghabiskan kekayaannya adalah, ya, dikonsumsi langsung di tanah miliknya. Dikonsumsi langsung maksudnya dia bikin pesta makan makanan raksasa setiap hari, gitu. Jauh lebih dari itu. Dia bisa memelihara ratusan, bahkan kadang ribuan pengikut, atau yang disebut retainers. Mereka ini semacam kombinasi antara pasukan pribadi, pelayan, dan rombongan yang hidupnya bergantung penuh pada si tuan tanah. Jadi mereka dibayar pakai makanan. Tepat. Mereka makan gratis, tinggal di sana, dan sebagai gantinya, mereka loyal. Para petani penyewa juga sama. Sewanya mungkin murah banget. Kadang cuma bayar pakai seekor domba. Tapi syaratnya adalah kepatuhan total. Apapun kata tuan tanah harus diikuti. Jadi kekuasaan dia bukan diukur dari tumpukan emas, tapi dari seberapa banyak mulut yang bisa dia kasih makan. Persis. Sumber Anda menyebut tuan tanah itu pada dasarnya adalah seorang pangeran kecil di wilayahnya. Kekuasaannya itu absolut dan nyata. Dia bisa memulai perang kecil dengan tetangganya kalau dia mau. Dia adalah hukum di tanahnya sendiri. Wow. Jadi mereka punya pasukan pribadi yang loyal karena diberi makan. Mereka punya kekuasaan absolut. Kelihatannya sistem ini stabil banget ya. Lalu, apa yang bisa meruntuhkan semua ini? Disinilah sepertinya peran kota masuk. Betul. Perubahan itu datang dari luar. Dari para pedagang dan pengrajin kota. Mereka datang bawa barang-barang yang sama sekali baru. Barang-barang mewah yang nggak mungkin dibuat di pedesaan, kain sutra, perhiasan, perabotan yang rumit. Nah, Smith punya sebutan yang agak meremehkan untuk barang-barang ini. Apa itu? Pernak-pernik dan perhiasan remeh. Atau dalam bahasa aslinya, trinkets and baubles. Menurutnya, ini barang-barang yang lebih cocok jadi mainan anak-anak ketimbang jadi urusan serius orang dewasa. Hah, pernak-pernik remeh. Kedengarannya sepele, tapi saya curiga dampaknya sama sekali nggak remeh. Dampaknya benar-benar revolusioner. Karena untuk pertama kalinya, barang-barang ini ngasih si tuan tanah sebuah cara untuk menghabiskan seluruh kekayaannya, untuk dirinya sendiri. Maksudnya? Dia nggak perlu lagi membagi surplus hasil panennya untuk memberi makan 1.000 orang. Dia bisa menukar nilai makanan untuk 1.000 orang itu dengan, katakanlah, satu set gesper berlian untuk sepatunya. Tunggu dulu, tunggu. Jadi, ini seperti seorang CEO menukar kendali atas seluruh perusahaannya demi sebuah mobil sport edisi terbatas. Mereka benar-benar nggak sadar apa yang sedang mereka lepaskan? Sama sekali tidak. Sumber Anda mengutip motif mereka dengan sangat tajam. Semua ini dilakukan untuk memuaskan kesombongan yang paling kekanak-kanakan. Bagi mereka, punya barang yang nggak dimiliki orang lain,
pamer kemewahan pribadi itu ternyata jauh lebih memuaskan daripada mempertahankan kekuasaan atas 1.000 orang pengikut. Luar biasa. Jadi kesombongan pribadi bisa membubarkan sebuah pasukan. Saya jadi penasaran, kalau ribuan orang ini tiba-tiba kehilangan pekerjaan dan tuan tanahnya sibuk belanja, apa yang terjadi pada seluruh struktur masyarakat? Pasti kacau kan? Di sinilah domino efeknya mulai berjalan, memicu revolusi sosial yang nggak pernah ada dalam agenda siapapun. Urutannya begini, pertama, untuk membeli semua pernak-pernik mewah itu, tuan tanah butuh uang tunai, bukan lagi tumpukan gandum. Oke, butuh uang, masuk akal. Jadi langkah logis pertama yang dia ambil adalah efisiensi. Dia melihat sekeliling dan mikir, buat apa saya kasih makan ratusan orang ini? Maka para pengikut dan pelayan yang tidak esensial itu diberhentikan. Pasukan pribadinya dibubarkan begitu saja. Mereka menukar pasukan dengan perhiasan. Benar-benar definisi prioritas yang unik. Lalu apa langkah berikutnya? Pasti ada hubungannya dengan para petani penyewa. Tepat. Langkah kedua, hubungan mereka dengan para petani penyewa berubah total. Kepatuhan buta dari petani tidak lagi berharga. Yang berharga sekarang adalah sewa dalam bentuk uang tunai. Jadi mereka mulai menaikkan sewa. Tapi di sini ada satu inovasi krusial. Apa itu? Mereka mulai menawarkan kontrak sewa jangka panjang. Tujuannya apa? Supaya para petani termotivasi untuk bekerja lebih keras, mencoba teknik baru, meningkatkan hasil panen. Karena menurut kontrak, setiap kelebihan hasil panen setelah bayar sewa akan jadi milik si petani. Ini insentif yang luar biasa. Dan tanpa disadari, mereka menciptakan kelas sosial yang benar-benar baru. Persis. Hasilnya mengubah Eropa selamanya. Para penyewa yang tadinya hanya bawahan yang patuh, kini bertransformasi menjadi petani yang mandiri, bebas, dan punya modal. Sementara itu, apa yang terjadi dengan para tuan tanah? Mereka kehilangan semua kekuasaan absolut mereka. Sumber Anda menggambarkannya dengan kalimat yang sangat puitis. Bagaimana? Mereka menjual hak kesulungan mereka demi pernak-pernik dan perhiasan remeh. Mereka bukan lagi pangeran kecil, status mereka kini nggak lebih penting dari seorang pedagang kaya di kota. Dari satu sisi ini terdengar seperti kemajuan, tapi dari sisi lain ini terdengar seperti sebuah tragedi bagi para tuan tanah itu. Smith melihatnya sebagai sebuah kebodohan atau sekedar konsekuensi yang tak dihindarkan? Smith melihatnya sebagai ironi sejarah yang luar biasa. Dia nggak menyalahkan atau memuji. Dia hanya menunjukkan bagaimana tindakan yang didasari oleh motif paling egois dan picik, kesombongan tuan tanah, dan keserakahan pedagang, secara ajaib menghasilkan kebaikan publik yang masif. Dengan runtuhnya kekuasaan para pangeran kecil ini, pemerintah pusat akhirnya bisa masuk dan menegakkan hukum di pedesaan. Tidak ada lagi perang-perang kecil antar tuan tanah. Perdamaian tercipta, bukan karena rencana besar, tapi karena para elit sibuk belanja. Oke, saya paham perubahan tatanan sosialnya, tapi saya agak ragu. Apa benar cuma karena tuan tanahnya jadi konsumtif, tiba-tiba ladang gandum di desa jadi lebih subur? Rasanya ada langkah yang terlewat di antara keinginan punya gas perbaru dan meningkatnya produktivitas pertanian? Pertanyaan yang sangat bagus. Disinilah siklus umpan baliknya bekerja. Jadi, kota-kota dengan industri manufakturnya menyediakan dua hal vital bagi pedesaan. Pertama, mereka menyediakan pasar yang besar, stabil, dan bisa diandalkan untuk semua surplus produk pertanian itu. Jadi ada yang beli sekarang? Tepat. Ini memberikan insentif yang luar biasa kuat bagi para petani mandiri yang baru tadi untuk berinovasi. Mereka berani investasi di pupuk baru, alat baru, karena mereka tahu hasil panen ekstra mereka pasti ada yang beli. Harganya pun bagus. Oke, jadi kota jadi pasar raksasa. Itu yang pertama. Lalu yang kedua? Yang kedua, kota tidak hanya membeli, tapi juga menjual kembali ke desa. Mereka menjual barang-barang manufaktur yang dibutuhkan petani. Alat-alat pertanian dari besi yang lebih baik, pakaian yang lebih murah dan awet. Barang-barang ini harganya jauh lebih murah daripada kalau petani harus membuatnya sendiri. Jadi ini siklus yang saling menguntungkan. Pendapatan petani naik karena harga jualnya bagus, dan di saat yang sama biaya hidup mereka turun karena bisa beli barang kebutuhan lebih murah. Betul sekali, sumber Anda menyimpulkannya dengan sangat ringkas. Kemajuan manufaktur bereaksi kembali terhadap tanah dan semakin meningkatkan kesuburannya. Jadi bukan sihir, tapi hubungan ekonomi timbal balik yang sangat logis. Kota butuh makanan, desa butuh alat. Perdagangan memfasilitasi keduanya, dan hasilnya adalah kemakmuran yang lebih besar.
kuat dan berlawanan dengan apa yang kita duga. Di Eropa, menurut Adam Smith, pertumbuhan kota bukan cuma hasil dari kemajuan pertanian, tapi justru jadi penyebabnya. Perdagangan yang dipicu oleh hasrat akan kemewahan secara tidak sengaja memicu serangkaian peristiwa yang, membongkar feodalisme, melahirkan kelas petani mandiri, dan pada akhirnya mendorong inovasi di pedesaan itu sendiri. Sebuah revolusi yang lahir dari kesombongan dan keserakahan. Tepat sekali. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pemikiran provokatif untuk Anda renungkan, yang relevan sampai hari ini. Smith menunjukkan bagaimana kepentingan pribadi yang paling dangkal sekalipun bisa menghasilkan manfaat publik yang luar biasa besar dan tak terduga. Ini memunculkan sebuah pertanyaan modern. Pernak-pernik dan perhiasan remeh apa di zaman kita sekarang? Apakah itu keinginan kita akan gawai teknologi terbaru? Obsesi kita pada tren media sosial? Atau mungkin fast fashion? Apapun itu, hal-hal yang kita anggap sepele ini mungkin sedang secara tidak sengaja membentuk ulang masyarakat dengan cara yang belum sepenuhnya kita sadari. Struktur kekuasaan lama apa yang sedang mereka runtuhkan diam-diam tanpa kita ketahui?